Sayapnya melebar, dan ternyata sangat besar. Namun, mereka sepertinya terbentuk dari kulit. Warna darah di matanya menjadi lebih intens, dan dua taring muncul di mulutnya. Bau darah yang kental datang darinya. Di podium utama, guru kekaisaran misterius yang duduk di sebelah Su Tianran tiba-tiba berseru, ada apa, guru kerajaan? Apakah kamu tertarik dengan murid dari sekte Claire Jade ini? Su Tianran memperhatikan reaksinya, dan segera menanyainya. Tutor kekaisaran yang misterius berkata dengan jelas, jiwa bela dirinya seharusnya adalah kelelawar vampir. Yang mulia, silakan lihat. Tubuhnya telah dipengaruhi oleh jiwa bela dirinya, dan meskipun perubahannya tampaknya tidak terlalu signifikan. Sebenarnya agak luar biasa. Jika kita mengolahnya dengan baik, dia akan menjadi seseorang dengan potensi besar. Xiao Feng, ketika dia mendengar panggilannya, orang misterius tiba-tiba muncul dan berdiri diam di belakangnya. Itu adalah seorang wanita yang seluruhnya mengenakan jubah merah panjang. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajahnya, tubuhnya jelas menggoda, karena semua lekuk kewanitaannya ditampilkan dengan berani. Setelah kompetisi berakhir, bawa murid dari sekte Claire Jade ini kepadaku, perintah tutor kekaisaran. Ya, kata suara lembut dari dalam jubah merah. Dia mundur selangkah, dan menghilang seperti kepulan asap. Saat mereka sedang mendiskusikan hal ini dengan intens, pertempuran di arena dimulai. Wang Dong'er membuat keputusan yang menentukan di hadapan jiwa bela diri tipe terbang lawannya. Ini harus menjadi insinyur jiwa pertempuran jarak dekat. Dibandingkan dengan sayap seperti kulit hitam legam lawannya, sayap radiant butterfly goddess-nya jauh lebih indah. Sayap biru tua Wang Dong'er terbuka, dan dengan ujung kakinya menyentuh tanah, dia meluncur ke lawannya. Keduanya terbang ke udara secara bersamaan saat mereka berputar satu sama lain. Adler mengangkat tangannya. Di masing-masing tangannya, orang bisa melihat 5 paku berwarna merah cerah. Setiap kuku tampak bersemangat dan sedikit basah, seolah-olah darah akan mengalir keluar. Dia meraung dengan suara rendah, dan kecepatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Di udara, dia bergegas menuju Wang Dong'er. 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang ideal untuk 5 cincin. Cincin jiwa ungu ketiga memancarkan cahaya yang kuat saat kekuatan jiwanya yang kuat dimaksimalkan. Namun, dalam hal cincin jiwa, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Wang Dong'er, apalagi dia. Di antara 6 cincin jiwa Wang Dong'er, 1 berwarna kuning, 2 berwarna ungu, dan 3 berwarna hitam. Ini lebih unggul dibandingkan dengan kombinasi cincin jiwa yang ideal. Pada saat ini, cincin jiwa keduanya mulai berkedip. Keduanya memilih metode bertarung yang berbeda. Wang Dong'er menggunakan cahaya Dewi Kupu-Kupu saat sejumlah besar cahaya keemasan membanjiri lawannya. Dia mencoba mengintai dia dengan serangan ini. Namun, ukuran tubuh Adler meningkat secara eksponensial. Otot-ototnya mulai berdenyut dan tumbuh dengan cepat, dan orang bisa merasakan energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia mencoba untuk membuat terburu-buru di Wang Dong'er. Dia mengangkat cakarnya yang tajam ke udara. Orang bisa mendengar jeritan tajam. Menghadapi cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong'er, Adler menunjukkan kemampuan mengelak yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti ikan di air. Dengan sepasang sayapnya, dia mengelak dengan cepat. Dia mampu terbang di hadapan banyak bola cahaya yang datang ke arahnya tanpa terluka. Apakah ini kecepatan reaksi bawaan kelelawar? Ekolokasi. Wang Dong'er, penerbang tinggi dari Akademi Shrek, mampu membuat penilaian yang akurat. Pada saat ini, dia menilai bahwa lawannya memiliki jiwa bela diri kelelawar yang jarang terlihat dan sulit dihadapi. 1. Adler segera berada di depan Wang Dong'er. Dia mengulurkan tangan dengan cakarnya. Salah satu cakarnya diarahkan ke wajah Wang Dong'er, sementara yang lain diarahkan langsung ke jantungnya. Mereka yang cukup dekat dapat melihat bahwa cakarnya memancarkan cahaya merah yang kuat. Seseorang bisa merasakan bau darah yang kuat dari aura yang tajam. Jika cakarnya mendarat, itu sudah cukup untuk merobek logam. Wang Dong'er, yang sangat dekat dengannya, dapat melihat bahwa cakar lawannya di kukunya berasal dari lengan jari yang dia kenakan. Ini juga berarti lawannya menggunakan alat jiwa pertarungan jarak dekat. Apakah sekte Tang takut dengan pertempuran jarak dekat? Wang Dong'er tidak mencoba mengelak.
Dia menggunakan cahaya keemasan untuk melindungi tubuhnya saat dia mengiris dengan sayap kirinya. Meskipun lengan Adler mungkin panjang, itu tidak bisa lebih panjang dari sayap Wang Dong'er. Menghadapi sayapnya yang tajam, Adler meraung dengan suara rendah dan dia mencoba meraihnya dengan cakar kanannya. Peng! Itu adalah bentrokan langsung. Ini adalah hasil dari bentrokan antara dua benda yang sangat tangguh. Keduanya sedikit gemetar di udara. Wang Dong'er tidak bergerak, tetapi Adler dikirim terbang mundur sejauh 2 meter. Sementara dia mencoba mengendalikannya, semua orang bisa melihat bahwa dia akan dirugikan jika ada lebih banyak bentrokan seperti itu. Orang harus tahu bahwa dia telah mencoba memaksimalkan kekuatannya sendiri dengan bantuan cincin jiwa ketiganya. Inilah perbedaan antara kaisar jiwa dan raja jiwa. Selain itu, Wang Dong'er adalah kaisar jiwa berjiwa kembar. Jiwa bela dirinya yang kedua memberinya cincin jiwa tambahan. Dalam hal kekuatan-kekuatan jiwa, bahkan BI yang peringkatnya lebih tinggi darinya, mungkin tidak sekuat itu. Dengan satu gerakan itu, dia mampu mengatasi serangan lawannya. Karena Wang Dong'er telah menggunakan salah satu sayap kupu-kupunya, tubuhnya turun secara alami. Namun, dia mengepakkan sayap yang baru saja dia gunakan, dan sayapnya yang lain juga terangkat bersamanya. Orang bisa melihat bahwa sosok biru keemasan sedang melakukan pukulan yang menarik perhatian, menyelimuti Adler di dalamnya. Sayap seperti kelelawar di belakang Adler tiba-tiba terbuka. Sepasang cakar tajam langsung membentuk bayangan seperti cakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, lampu merah di cakarnya sedikit meredup. Setelah itu, cahaya sepanjang 30 cm keluar dari masing-masing cakarnya saat mereka berbenturan dengan sayap kupu-kupu Wang Dong'er yang terentang. Ledakan kecil terdengar tanpa henti di udara. Wang Dong'er adalah dewi kupu-kupu radiant yang sedang menari. Sayapnya tidak hanya cepat, tetapi juga bergerak dengan elegan. Setiap kali dia bentrok dengan Adler, dia bisa memaksanya mundur sedikit. Secara bertahap, dia mengejarnya. Terbukti, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mendorongnya agar tunduk. Namun, Adler juga tidak lemah. Meskipun dia tidak sekuat Wang Dong'er, dia memilih untuk berbenturan langsung dengannya. Dia terlihat sangat stabil. Saat dia mundur, dia tetap tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau kekalahan. Di zona peristirahatan Sekte Tang, Su Sanxi mengangguk dan berkata, orang dari Sekte Klear Jade ini tidak buruk. Namun, dia pasti memiliki rencana lain untuk melakukannya tanpa mengubah gaya bertarungnya. Huo Yuhao tersenyum, mengangguk dan berkata, ini tergantung pada Dong'er. Dengan mengingat pelajaran terakhirnya, dia menjadi jauh lebih berhati-hati sekarang. Penghalang pelindung di sekitar arena merepotkan, tapi Huo Yuhao masih bisa mengatasinya. Jika Wang Dong'er dalam bahaya, dia akan segera bertindak, bahkan dengan risiko hukuman. Namun, saat dia melihat penampilan Wang Dong'er yang luar biasa dalam 2 ronde terakhir, senyuman tersungging di wajah Huo Yuhao. Dong'er benar. Sebelumnya, dia terlalu menekan dirinya sendiri. Sekarang, bahkan ketika dia berdandan sebagai laki-laki, dia menjadi lebih cantik. Di udara, keduanya terus bertarung tanpa menggunakan skill jiwa. Yang mereka andalkan hanyalah kecepatan reaksi dan pengalaman pertempuran mereka. Secara bertahap, mereka terbang semakin tinggi ke langit. Kerugian Adler menjadi semakin jelas. Ditekan oleh Wang Dong'er, dia merasa semakin sulit untuk menolak. Keterampilan jiwa ketiganya secara bertahap melemah. Pada saat ini, tiba-tiba, Adler mengeluarkan pekikan yang menakutkan. Cincin jiwa kedua di tubuhnya mulai bersinar terang. Wang Dong'er, yang berada di udara, membeku di hadapan jeritan lawannya. Keterampilan jiwa kedua, teror seriak. Adler tampaknya sudah lama menunggu kesempatan ini. Cincin jiwa keempatnya mulai bersinar, dan bayangan merah darah, yang hampir persis menyerupai sosoknya, muncul dari tubuhnya saat ia bergegas menuju Wang Dong'er. Tubuh Wang Dong'er langsung mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Namun, sepertinya tidak mampu melawan sosok merah darah itu. Lampu merah darah menyala, dan sosok merah darah muncul di belakangnya. Namun, itu sudah mengambil wujudnya. Setelah itu, cincin jiwa pertama Adler mulai bersinar. Dia mulai tertawa aneh. Membuat lebih banyak suara berderit. Bayangan berwarna darah yang terbang menuju Wang Dong'er mulai naik ke langit.
Kemudian, itu berubah menjadi bola lampu merah saat terbang menuju Adler dan menghilang ke dalam tubuhnya. Seketika, Adler tampak jauh lebih kuat. Bahkan wajahnya yang pucat pasi memiliki semburat kemerahan. Seolah-olah dia telah makan semacam suplemen. Dengan satu gerakan, dia mampu menahan sayap Wang Dong'er agar tidak mengepak. Dengan sangat serius, Wang Dong'er tidak pantas menerima pukulan itu. Dia telah menebak dengan tepat apa yang telah ditebak Su Sanxi. Namun, kemampuan Adler terlalu misterius. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba juga terlalu misterius. Tampaknya mampu mengatasi semua pertahanan dan seketika, dia mampu merebutnya. Secara khusus, keterampilan jiwa keempat dan pertamanya tampaknya bekerja bersama-sama. Pada saat ini, wajah Wang Dong'er terlihat lebih pucat. Dia merasakan kelemahan yang kuat. Namun, kekuatan Adler meningkat secara eksponensial. Mereka masih terkunci dalam pertempuran jarak dekat, tetapi keadaan telah berubah. Skill jiwa keempat Adler, Blood Shadow Puppet, dan skill jiwa pertamanya, Blood Such King. Ini memang dua keterampilan jiwa yang terhubung. Kemampuan Blood Such King miliknya biasanya mengharuskan dia berada di dekat lawannya, di mana dia bisa menggigit mereka dengan taringnya. Melakukan hal itu akan memungkinkan dia menggunakan darah lawannya untuk mengisi kembali kekuatan dan kekuatan jiwanya sendiri. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari kelelawar vampir. Terlepas dari binatang jiwa apa yang dia bunuh dengan kemampuan ini, dia hanya akan menerima keterampilan jiwa ini. Namun, Blood Shadow Puppet miliknya sangat kuat. Segala bentuk pertahanan energi tidak berguna melawan keterampilan jiwa ini. Itu hanya bisa diblokir oleh pertahanan fisik. Begitu seseorang menjadi target ini, sedikit esensi darah seseorang akan diambil secara paksa. Melakukan hal itu akan membuat target menjadi sangat lemah. Namun, Adler kemudian dapat menggunakan keterampilan jiwa pertamanya untuk menyerap esensi ini dan mengisi kembali tubuhnya sendiri. Kombinasi ini ofensif, defensif, dan regeneratif pada saat yang bersamaan. Ditambah dengan teror seriak miliknya, ia mampu mengalahkan banyak lawan. Pada saat ini, Wang Dong'er juga menjadi korbannya. Untungnya, kultivasi Wang Dong'er lebih tinggi dari Adler. Jika itu adalah lawan yang jauh lebih lemah, Blood Shadow Puppet mungkin telah menyedotnya hingga kering. Saat mereka bertarung, Wang Dong'er sudah benar-benar ditekan oleh lawannya. Namun, gerakan berantai Adler belum berakhir. Setelah dia memukul punggungnya, sayapnya tiba-tiba melebar secara besar-besaran. Setelah itu, sinar cahaya merah mulai muncul secara misterius di langit. Mereka menutupi area tempat dia dan Wang Dong'er sebelumnya bertarung. Semua sinar cahaya kemudian berubah menjadi bilah tajam saat mereka menebas Wang Dong'er. Bloodnet Empyrean. Ini bukan keterampilan jiwa, melainkan penyergapan dari sepasang cakarnya. Cakarnya yang tajam adalah sepasang alat jiwa kelas 6. Sekte Clearjade jelas menginvestasikan banyak uang untuk persiapan kompetisi ini. Lengan jari yang tajam disebut Bloody Chuts. Dengan setiap serangan, itu akan mengeluarkan garis darah setajam silet yang setipis tali. Pada kenyataannya, itu adalah garis energi yang ditembakkan dari alat jiwa. Mereka memiliki kemampuan memotong yang sangat tinggi. Kemampuan ini mirip dengan meluncurkan serangan kedua dengan setiap serangan. Dalam pertempuran jarak dekat, itu agak luar biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah fakta bahwa Bloody Chuts tidak terlihat. Mereka bisa tetap tidak jelas sampai tiba waktunya untuk mengungkapkannya. Mereka bisa tetap tersembunyi di udara yang baru saja mereka lewati. Ketika tiba waktunya, pengguna mereka kemudian dapat mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, mereka akan dapat menyerang apapun dalam jarak 10 meter. Ketika mereka menyerang, mereka dipenuhi dengan kemampuan ofensif yang kuat. Mereka menyerang secara acak, tetapi mereka tidak akan menyerang orang yang menggunakan Bloody Chuts. Adler telah menempatkan ini begitu lama, dan kekuatan Bloody Chuts dimaksimalkan saat ini. Baru saat itulah dia menggunakan keterampilan jiwa ketiga ini untuk mengaktifkan alat jiwa yang sangat kuat ini. Tujuannya sederhana, dia menginginkan kemenangan yang cepat dan sederhana. Jika dia langsung menggunakan Bloody Chuts, dia pasti akan membuat lebih banyak masalah untuk Wang Dong'er. Namun, dia tidak percaya diri mengalahkan Kaisar Jiwa hanya sebagai Raja Jiwa. Oleh karena itu, dia memilih untuk menunggu kali ini saat dia diam-diam menggunakan Bloody Chuts miliknya untuk membentuk Empyrean Bloodnet.
Dia diam-diam menunggu saat yang tepat, dan ketika itu tiba, dia mengaktifkannya. Sementara garis darah akan menyerang secara acak. Wang Dong'er, yang dikelilingi oleh mereka, pasti akan terjerat dengan banyak garis berdarah dan diserang oleh mereka. Selama beberapa bisa mendarat di atasnya, dia akan bisa mengatasinya. Metode ini tidak hanya kejam, tetapi juga licik. Jika pertahanannya tidak mencukupi, dia akan dipotong menjadi daging cincang. Wajah pucat Wang Dong'er menunjukkan ekspresi dingin. Bahkan ketika dia didorong hingga batas kemampuannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Cahaya menyala, dan dia menghilang dari tempatnya. Dia tiba-tiba pindah ke jarak 10 meter. Itu adalah skill jiwa dari tulang kaki kirinya, pergeseran instan. Adler tercengang. Karena ada terlalu banyak tim di turnamen. Sekte Clearjade tidak menyadari bahwa Wang Dong'er pernah menggunakan instant shift sebelumnya. Area efek Empyrean Bloodnet hanya berdiameter 10 meter. Bahkan jika Wang Dong'er tidak sepenuhnya melarikan diri darinya, dia sudah meninggalkan bagian yang paling terkonsentrasi. Tidak hanya itu, tetapi tubuh Wang Dong'er mulai bersinar sekali lagi dengan cahaya, menghalangi beberapa garis berdarah. Penghalang jiwa pelindung. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6. Adler memfokuskan kembali pandangannya. Dia sekali lagi menggunakan keterampilan jiwa keduanya, dan jeritan mengerikan bergema di udara. Dia bergegas menuju Wang Dong'er dengan kecepatan kilat. Kali ini, potongan berdarah tidak lagi disembunyikan. Cakarnya yang tajam menahan beberapa garis berdarah saat dia bergegas menuju Wang Dong'er. Penghalang jiwa pelindung muncul dan menghilang. Setelah memblokir garis berdarah, Wang Dong'er mengambilnya kembali. Teror Shriek tidak lagi efektif padanya. Cincin jiwa keempatnya sendiri mulai bersinar. Keterampilan jiwa yang pernah membuat Yu Chen begitu kesakitan muncul di langit sekali lagi. Bintang emas besar berujung 6 muncul di belakang Wang Dong'er. Seketika, cahaya keemasan menelan seluruh tubuhnya. Kemudian, itu menyetrum Adler. Arai heksagram dapat digunakan seperti ini? Adler tidak memikirkan ini, tapi gerakannya juga cepat. Dia dengan cepat mencabut sayap kelelawarnya, dan saat gravitasi membuat tubuhnya jatuh, dia bisa menghindari pukulan ini. Wang Dong'er mengangkat tangan kanannya, dan api keemasan bersinar di dalamnya. Sayap kupu-kupu di belakang punggungnya juga mulai berubah. 2 sayap depan dan 2 sayap belakang mulai berdetak tanpa irama. Dia turun seolah-olah sedang menari. Ini adalah teknik rahasia dari Sekte Tang, Ghost Shadow Perplexing Track. Dia menggunakan skill ini di udara. Kedua sayap di belakang punggung dan kaki Wang Dong'er bersinar dengan cahaya putih. Ini membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Seketika, sekitar 18 Wang Dong'er muncul di langit. Mereka mengepung Adler. Sepasang sayapnya memunculkan sinar cahaya yang kuat, yang dia kirim terbang ke arah lawannya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terkena Blood Shadow Puppetku. Setidaknya sepertiga dari esensi darahnya telah diserap olehku. Mengapa dia masih memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Berapa banyak kekuatan jiwa yang dia miliki? Adler tertegun. Setelah serangkaian serangan, dia memang mampu menyerap esensi darah Wang Dong'er, dan dia merasakan kekuatannya tumbuh. Namun, esensi darah di tubuhnya tampak tak terkendali. Itu berhenti meregenerasinya. Ditambah dengan serangan balik Wang Dong'er yang kuat, dia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Cincin jiwa kelimanya mulai bersinar saat rencana Adler segera berubah. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat memenangkan pertarungan ini. Namun, meski dia tidak bisa menang, dia harus membuatnya lelah sebanyak mungkin agar dia bisa menciptakan peluang untuk rekan setimnya. Cincin jiwa kelimanya berwarna hitam. Itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun, dan juga keterampilan jiwanya yang paling kuat. Cahaya berwarna darah melintas dengan intens dari tubuhnya, dan dia mampu melepaskan lapisan cahaya berdarah yang intens. Dia berencana menggunakan kekerasan untuk membuat Wang Dong'er mundur. Setelah itu, cahaya berdarah yang kuat mulai naik dan terbakar. Semua orang bisa merasakan bahwa dia menggunakan serangannya yang paling kuat. Cincin jiwa kelima Wang Dong'er juga mulai bersinar. Tubuhnya menjadi sejelas kristal emas. Dewi kepemilikan cahaya bukan hanya keterampilan jiwa yang bisa menahan banyak jenis elemen. Pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan semua keterampilan jiwa tipe cahaya Wang Dong'er.
Arai heksagram selebar 5 meter muncul di belakang punggung Wang Dong'er. Bentrokan ini akan menentukan pemenangnya. Mereka bersaing dalam hal kekuatan fisik murni. Namun, pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya berdarah yang meningkat pesat di udara tiba-tiba berhenti. Kemudian, jeritan histeris muncul dari cahaya berdarah. Apa? Apa sebenarnya yang ada dalam darahmu? Suara Adler dipenuhi teror. Dari cahaya berdarah, sinar cahaya keemasan ditembakkan. Seketika, mereka menerobos lingkungan berwarna darah mereka. Itu seperti matahari akan muncul dari cahaya berwarna darah. Cahaya yang kuat meledak dari tengah, dan cahaya berdarah yang mengelilinginya mulai hancur saat sinar keemasan menembus darah. Oh tidak! Hakim, Doulo yang tidak bisa dipecahkan, berteriak. Tubuhnya berkelebat, dan dia langsung berada di udara. Lapisan cahaya putih menyelimuti tubuh Adler. Namun, sudah terlambat. Dia bisa memblokir serangan dari luar, tapi bagaimana dia bisa memblokir serangan yang datang dari dalam? Sebuah ledakan mengerikan meledak di udara. Seketika, darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan cahaya keemasan yang mencolok tetap berada di udara selama 4 hingga 5 detik sebelum perlahan memudar. Namun, Adler telah pergi tanpa jejak. Daging dan darahnya telah hancur di bawah cahaya keemasan. Kapten Sekte Claire Jadi yang duduk di zona istirahat tiba-tiba berdiri. Sebuah energi yang kuat dapat dirasakan dari tubuhnya, tetapi di hadapan penghalang pelindung, dia tidak berdaya. Di udara, Wang Dong'er tampak tercengang. Dia tidak tahu mengapa Adler meledak. Ini semua terjadi terlalu cepat. Dia dengan cepat menarik kembali serangannya. Cahaya keemasan berangsur-angsur memudar hingga berkurang menjadi beberapa bintik emas. Setelah itu menyebar ke segala arah, sebelum perlahan berputar di sekitar Wang Dong'er dan tiba-tiba melonjak ke arahnya. Ketika cahaya mote menyentuhnya, mereka secara bertahap menghilang satu persatu. Warna kembali ke wajah pucat Wang Dong'er saat mereka melakukannya. Ini. Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang. Apa cahaya keemasan itu? Apa yang dilakukan Wang Dong'er? Dia benar-benar membuat lawannya meledak. Dia sepertinya tidak menggunakan ketampilan jiwa yang kuat sebelumnya. Lawannya, rekan satu timnya, dan bahkan pimpinan Kekaisaran Sun Moon yang menonton dari podium utama semuanya benar-benar terpana. Apa yang sudah terjadi? Mengapa Adler meledak? Apa yang ada dalam darahnya? Tutor Kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri. Bupati Pangeran, Su Tianran, mengerutkan kening dan berkata, bisakah darah orang ini menyerang? Tutor Kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini bukan serangan dari darah. Sebaliknya, darahnya terlalu unik. Itu mungkin memiliki beberapa energi yang tidak dapat dimakan oleh jiwa bela diri kelelawar vampir. Dengan kata lain, darahnya terlalu bergizi, yang menyebabkan tubuh yang menyerapnya meledak. Ini sepertinya bukan tipuan dari sekte Tang. Adler mungkin menelan darahnya dan kemudian mengalami semacam efek samping. Menarik. Setelah kompetisi ini berakhir, saya ingin menangkap Wang Dong untuk melakukan penelitian. Mungkin saya akan membuat semacam penemuan. Sayang sekali kelelawar penghisap darah kecil itu. 1. Zheng Zhan menatap Wang Dong'er dengan wajah hijau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, kematian Adler ada hubungannya dengan dia. Monster apa yang ada di sekte Tang? Mengapa orang mati setiap kali mereka berpartisipasi? Lawan mereka tidak lemah, tetapi mereka bahkan lebih kuat. Wang Dong telah membunuh seseorang dalam 2 kompetisi. Sungguh kaisar jiwa, putarannya sudah berakhir. Sekte Tang menang, mengumumkan Zheng Zhan. Dengan pengumumannya, penghalang pelindung di atas arena menghilang. Wang Dong'er merasa ada yang tidak beres. Sementara lawan ini memang membuat banyak masalah baginya, dia bukanlah orang yang haus darah, dan dia tidak berencana membunuh lawannya. Namun, lawannya mati begitu saja. Apa mungkin karena dia menghisap darahku? Saat dia merenungkan pertanyaan ini, tiba-tiba ada teriakan tajam. Sebuah bayangan melesat ke arena seperti sambaran petir hitam. Sebuah cahaya hitam menyala, dan hampir seketika bayangan itu berada di depan Wang Dong'er. Sebuah tangan putih panjang tiba-tiba muncul, dan 5 cakar emas gelap sepanjang 30 cm ditembakkan saat mereka menebas ke arah kepala Wang Dong'er.
Dengan mengingat pelajaran sebelumnya, Wang Dong'er menjadi jauh lebih waspada terhadap lawan-lawannya, terutama karena dia baru saja membunuh seseorang. Oleh karena itu, dia tidak panik menghadapi serangan mendadak ini. Dengan Ghost Shadow Perplexing Track miliknya, dia dengan cepat mundur dari jangkauan. Lapisan cahaya putih bersinar, dan keduanya terpisah. Zheng San telah turun tangan. Dou Luo yang tidak bisa dipecahkan sudah mengendalikan emosinya. Sekarang, di hadapan pelanggaran aturan lainnya, dia menjadi marah. Cahaya putih susu muncul dan menyelimuti sosok hitam itu. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Sekte Clair Jade melanggar aturan dengan menyergap lawan mereka. Mereka kalah di ronde ini. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan energi yang kuat dan tak berbentuk mengirim orang berjubah hitam, kapten dari Sekte Clair Jade, terbang dari arena. Kapten dari Sekte Clair Jade tidak menyangka bahwa Zheng San tidak hanya akan memblokirnya, tetapi juga mendiskualifikasi dia. Saat dia mendarat di tanah, dia melompat kembali ke arena. Dia membunuh adikku, suara serak namun feminin bisa terdengar dari jubah hitam. Meski terdengar biasa, niat membunuh di dalamnya terbukti. Seorang wanita? Kapten Sekte Clair Jade sebenarnya adalah seorang wanita? Jadi Adler adalah kakaknya. Ketika Zheng San mendengar kalimat ini, ekspresinya sedikit melembut ketika dia berkata, terlepas dari ikatanmu dengannya, kematiannya yang tidak disengaja tadi tidak dapat diurungkan. Namun, kamu mencoba untuk menyergap lawanmu, dan karenanya, kamu didiskualifikasi. Jika kamu masih bisa ambil bagian di babak grup, kamu boleh bertarung. Dia membunuh saudaraku, kata Kapten Sekte Clair Jade dengan dingin sekali lagi. Dengan itu, dia melompat dari arena dan duduk kembali di tempatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekte Tang menang. Zheng San harus menjaga integritas perannya. Seperti ini, Wang Dong'er telah memenangkan 3 putaran. Selanjutnya, kapten dari Sekte Clair Jade dikalahkan begitu saja. Mata Wang Dong'er menyipit. Dia menatap kapten misterius itu, dan kemudian berkata kepada Zheng San, wasit, saya mengakui kekalahan di babak berikutnya. Sekte Tang akan mengirim orang lain, setelah 2 putaran pertarungan, kekuatan jiwanya sangat terkuras. Sementara dia telah memulihkan sebagian dari esensi darahnya, dia memutuskan untuk mengikuti rencana Huo Yuhao. Bagaimanapun, dia telah memenuhi perannya untuk kompetisi ini sejauh ini. Sekte Tang mengakui kekalahan dan ingin keluar. Bisakah pesaing berikutnya dari kedua tim silakan maju? Zheng San mengumumkan setelah dia mengakui kekalahan Wang Dong'er. Xiao Xiao masuk ke arena untuk menyambut Wang Dong'er. Dia mengacungkan jempolnya dan tersenyum. Wang Dong'er berkata pelan, Xiao Xiao, hati-hati. Sekte Clair Jade itu misterius. Mereka menggunakan alat jiwa tempur jarak dekat untuk mendukung jiwa bela diri mereka, alih-alih menggunakan jiwa bela diri mereka untuk mendukung alat jiwa tempur jarak dekat mereka. Mengerti? Xiao Xiao menjawab dengan tenang. Matanya yang indah tidak menunjukkan apa-apa selain kepercayaan diri. Sampai saat ini, dia belum benar-benar berpartisipasi. Di turnamen sebelumnya, dia terlalu lemah, dan berpikir bahwa dia tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk timnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia dipenuhi dengan semangat juang. Di luar arena, Wang Dong'er langsung kembali ke sisi Huo Yuhao. Di satu tangan, dia mencengkeram botol susu, dan dia memegang tangan kanan Huo Yuhao dengan tangan lainnya. Kekuatan Haodong mereka menyatu, dan dia memulai proses pemulihan kekuatan jiwanya secara bertahap. Kapten lawan bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Setelah itu, di babak grup, kamu harus berhati-hati terhadapnya, kata Huo Yuhao dengan suara rendah. Wang Dong'er mengerutkan kening dan berkata, ya, aku juga bisa merasakannya. Energinya mirip dengan energi Adler, tapi jauh lebih kuat. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi kaisar jiwa sepertiku. Dia jelas merupakan inti dari Clair Jade Sekte. Sekarang, mereka kalah 1 orang. Bukankah dia ingin membunuhku? Bagaimana kalau aku mengalihkan perhatiannya di babak grup nanti, dan kalian semua mengurus anggota tim mereka yang lain? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini rencana yang bagus. Mari kita lihat apakah dia akan menyukainya. Wang Dong'er juga tersenyum, dan berkata, kamu sangat percaya padaku. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apakah kamu lupa?
Kami dari Shrek. Apa moto kami? Tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Kata Wang Dong'er, senyumnya penuh dengan kebanggaan. Huo Yuhao tidak menjawab. Dia berpikir dalam hatinya, juga, aku akan selalu berada di sisimu. Anggota ketiga dari sekte Claire Jade juga seorang gadis. Dibandingkan dengan dua sebelumnya, dia terlihat lebih normal. Wajahnya jernih, dan dia tampak prapuber. Ada pandangan polos tentang dia, namun dia memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh kematian Adler. Laporkan namamu, Sekte Tang, Xiao Xiao, Sekte Claire Jade, Qin Yue, kedua pesaing mundur ke sudut masing-masing. Dou Luo yang tidak bisa dipecahkan tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya saat dia membiarkan mereka berdua pergi ke sudut mereka. Mulai, dengan pengumumannya, kedua belah pihak mulai bergerak. Xiao Xiao mengambil langkah kecil tapi ringan saat dia bergegas menuju lawannya. Dia tidak cepat atau lambat, tetapi sebaliknya, dia berjalan dengan kecepatan yang terkendali. Dia tampaknya tidak terburu-buru untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Qin Yue mengangkat tangannya di depannya, dan saat seberkas cahaya melintas, sebuah senjata muncul di telapak tangannya. Itu adalah pisau potong yang panjang satu dengan pegangan yang panjang. Panjang pisau itu sekitar 3 meter, dan kepala pisau itu lebarnya sekitar 1 meter. Bagian belakang pisau itu lebar, dan bilahnya sangat tajam. Seluruh pisau memancarkan lapisan cahaya hijau, dan tampaknya sangat tajam. Namun, itu dipegang oleh seorang gadis yang tingginya tidak lebih dari 1,6 meter. Sepertinya telapak tangan Qin Yue tidak cukup besar untuk membungkus gagang pisaunya sendiri. Cincin jiwa mulai muncul dari atas pisau panjang ini. Ada 5 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang ideal. Lebih jauh lagi, pisau panjang itu ternyata bukan alat jiwa, melainkan jiwa bela dirinya. Tidak peduli seberapa berat jiwa alat itu tidak akan pernah membebani tuan jiwanya. Tidak heran dia tampak lemah, tetapi sebenarnya mampu menggunakan pisau besar ini. Terbukti ketiga anggota sekte Claire Jade semuanya memiliki potensi bertarung yang sangat besar. Sampai saat ini, mereka belum mengirimkan anggota tim 4 cincin, hanya semua Raja Roh. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat besar. Mereka tidak lebih lemah dari tim Sun Moon yang telah memberikan banyak tekanan pada tim Shrek di turnamen sebelumnya. Sangat sedikit orang dari Kekaisaran Sun Moon yang tahu banyak tentang sekte Claire Jade, apalagi tim dari negara lain. Tidak ada yang tahu bahwa sekte yang begitu kuat ada di Radiant City. Tidak ada pesaing yang bergerak cepat, dan kecepatan pertempuran ini tidak seperti yang sebelumnya. Segera, mereka mencapai pusat arena. Ketika Qin Yue berjarak 20 meter dari Xiao Xiao, dia tiba-tiba berhenti. Dia membalikkan tubuhnya, dan pisau besar di tangannya menebas ke arah Xiao Xiao. Cincin jiwa pertama pada pisau itu mulai bersinar, dan seberkas cahaya pedang hijau melesat keluar saat memotong ke arah Xiao Xiao. Kegelapan muncul telah menyala di saat berikutnya. Kuali besar muncul di udara tanpa peringatan, menghalangi cahaya pedang. Dengan dering logam, lampu hijau menghilang, dan kuali berhenti bergerak. Di bawah kaki Xiao Xiao, kombinasi ideal dari 5 cincin jiwa juga meningkat. Kuali penghancur jiwa Trelifes. Ketika Xiao Xiao melepaskan jiwa bela dirinya, Hakim Zheng San berpikir, kedua gadis ini sangat aneh. Yang satu memegang pisau besar, dan yang lainnya menggunakan kuali besar. Ini akan menarik. Dengan tebasan pertamanya diblokir, Qin Yue mencoba memotong lagi. Cincin jiwa pertamanya bersinar, tapi kali ini, cahaya pedang hanya mengukir satu garis di tanah. Xiao Xiao menarik kembali kuali penghancur jiwa 3 nyawa miliknya. Dia mempercepat langkahnya saat dia bergegas menuju lawannya. Dalam hal jiwa bela diri, Xiao Xiao tampaknya adalah master jiwa tipe kontrol, atau mungkin master jiwa tipe kontrol pertahanan. Seruling pemujaan di Nepo Enisnya menambahkan 1 cincin jiwa, sementara kuali penghancur jiwa Trelifes miliknya bagus dalam kontrol dan pertahanan. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus dekat dengannya. Lampu pisau hijau segera di depan Xiao Xiao. Trelifes Ultrus Cauldron secara alami muncul sekali lagi saat bergerak untuk memblokir cahaya pedang hijau. Namun, cahaya pedangnya terpelintir dan membuat garis lain di tanah. Itu benar-benar menghindari kualinya saat mengiris ke arah Xiao Xiao. Kuali penghancur jiwa 3 nyawa milik Xiao Xiao bergerak pada saat itu juga.
menyentuh tanah dengan salah satu kakinya. Saat cahaya bilah berubah arah, Trelive Soulchus Cauldron juga berputar di kaki itu dan mengenai cahaya bilah hijau, menghancurkannya. Dalam pertukaran singkat ini, kedua belah pihak mampu menunjukkan kendali mereka atas jiwa bela diri mereka. Penonton yang jauh tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi mereka yang lebih dekat tidak bisa tidak mendesah kagum. Keduanya sangat kuat. Sentimen ini dibagikan oleh semua orang yang menonton pertandingan ini.